terima kasih Kak Meksi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, serta pelatihan pembentukan jabatan fungsional pengadaan barang jasa angkatan 42 yang kami banggakan ya. Semoga di pagi yang dingin dan segar ini kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat ya dan berkomitmen untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas khususnya pelatihan pembentukan bagi para japung dari seluruh wilayah Indonesia nih ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya sebelum Bapak Ibu mengikuti pembelajaran ini dari narasumber-narasumber yang terpilih ya. Nah terpilih kenapa? Karena jumlahnya sedikit ya. Fasilitator pembentukan ini tidak sampai 20 orang ya. Tapi akan kami coba kombinasikan ya dengan mengisi fasilitator dari luar juga ya. Tapi khususnya hanya berasal dari Pusdiklat PBJ dan Direktorat Pengembangan Profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut mungkin Kak Meksi slide-nya. Dari slide ini mungkin kita lihat ya dasar hukum ya. Nah, ini sebenarnya harusnya Bu Rama Kusumawardhani yang menyampaikan ya. Tapi beliau lagi radang tenggorokan, suaranya serak, tadi minta saya yang menyampaikan. Nah, mari kita berdoa mudah-mudahan Bu Rahma Kusumawardhani segera sembuh ya. Nah, mungkin juga kedinginan ya karena Jakarta beberapa hari ini hujan terus dan beberapa wilayah banjir ya. Nah, dasar hukumnya tentu Perpres 106 tentang pembentukan LKPP, Perpres 12 ya, perubahan Perpres 16 tahun 2018. Nah, dari sisi aparatur negaranya ada Permenpan 38 ya tentang Stankom Jabatan Aparatur Sipil Negara ini ya. Nah, di sini khususnya mengatur bahwa ASN itu harus mempunyai kompetensi sosiokultural ya, manajerial dan teknis ya. Nah, untuk kompetensi teknis ini secara spesifik ya diatur oleh Permenpan RB pada Permenpan nomor 52 tahun 2020 ya. Nanti Bapak Ibu akan mendalami ya beberapa hal terkait kebijakan dan pembinaan ya para japung PBJ ini, termasuk di dalamnya ditindaklanjuti ya secara teknis pada peraturan LKPP nomor 7 tahun 2016. Nah, nanti ada juga nih peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 ya tentang SDM ya, SDM dalam pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sisi pelatihan ada peraturan LKPP nomor 4 tahun 2020 ya. Nah, ini juga nanti harus dikombinasikan nanti dengan peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah beberapa dasar hukum ya, norma-normanya diatur di peraturan-peraturan presiden atau peraturan menteri ya, atau peraturan LKPP. Mungkin lanjut Kak Meksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara pengadaan publik, kalau kita bicara pengadaan pemerintah, biasanya kita berbicara 4 pilar ya, gitu. Ini sebagaimana LKPP ini dibentuk juga sebenarnya organisasinya dibangun atas 4 pilar ya. Cuma di sini yang disampaikan hanya 3. Nah, yang pertama tadi masalah regulasi atau payung hukum ya. Kerangka hukum ini adalah menjadi pedoman ya
atau menjadi legacy kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan ataupun dalam menyusun ya hal-hal yang lebih detail. Nah, apa hal yang lebih detail itu? Nah, selain regulasi tadi sebenarnya ada kerangka organisasinya ya. Kerangka organisasinya ini juga diatur bahwa pengadaan publik itu tidak lagi pekerjaan yang rutin ya atau administratif, tapi juga bahwa pengadaan itu adalah pekerjaan yang strategi. Oleh sebab itu kelembagaannya harus permanen dan struktural sehingga menjadi bagian ya sistem pendukung keberhasilan visi misi dan kinerja organisasi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kemudian kerangka tata kelolanya atau kerangka sistemnya ya. LKPP juga membangun ya sistem pengadaan secara elektronik end to end dari perencanaan ya, persiapan, kontrak ya, serah terima sampai ke market operation-nya juga kita bangun ya melalui iMarketplace PBJ dan user system ya yang menghubungkan semua pihak, semua pelaku dalam pengadaan barang jasa itu ya. Nah, di sini ada teman-teman SPSE dan katalog juga nih ya. Itu yang ahli-ahli sistem ya. Saya lihat di sini ada Mbak Ajeng ya. Ada Mas Tito juga dulunya itu ahli-ahli sistem ya. Tapi sekarang juga bergabung menjadi jabatan fungsional PBJ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerangka yang mikro ya, meso dari suatu sistem adalah suatu penting ya, adalah SDM ya. Sebaik apapun regulasi, sebaik apapun organisasi, sebaik apapun sistem, semuanya tergantung kepada manusianya ya. Nah, kerangka pembangunan SDM PBJ ini adalah profesional ya, berbasis kompetensi. Oleh sebab itu dalam mengembangkan karir SDM PBJ ini harus ada kualifikasi ya dan kompetensi berbasis leveling ya, sehingga jenjang karir pada SDM PBJ itu jelas ya, tidak stuck, tidak pamen ya istilahnya, tidak pangkat mentok di situ-situ saja sampai pensiun. Malahan kita memberi karir yang seluas-luasnya. Dalam hal para japung itu akan berkiprah ya di lembaga publik yang lain atau di instansi yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua sistem ini sebenarnya pada akhirnya dalam kerangka membangun integritas sistem pengadaan itu sendiri ya. Regulasinya juga mengarah kepada integritas, sistemnya juga integritas ya. Kelembaga dan SDM-nya kita bangun dengan kerangka integritas dan nilai-nilai sehingga kejujuran ya dan kebenaran itu ditegakkan dalam proses pengadaan. Lanjut mungkin ke Kameksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan ya SDM PBJ yang diatur pada Perpres 12 tahun 2021 ya. SDM PBJ ini atau ekosistem pengadaan barang jasa ini sangat luas ya. Banyak pihak yang terlibat dari sisi instansi pemerintah saja, dari perencanaan, keuangan ya, sampai ke aparat hukum ya. Kemudian dari sisi marketnya, pelaku pasarnya juga sangat luas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam membangun SDM PBJ ini banyak pihak yang kita libatkan ya, banyak peran yang kita bangun di sini. Nah, yang pertama adalah sumber daya pengelolaan fungsi PBJ. Bapak Ibu adalah pengelola pengadaan barang jasa sebagai core ya, dalam memanage, dalam rangka mengelola proses pengadaan dari perencanaan sampai serah terima ya. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian,
karena anggaran yang dikelola dalam pengadaan sangat besar, paketnya juga banyak, rentang kendali ya, wilayahnya juga sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri, maka pengelolaan pengadaan barang jasa ini tidak bisa ya hanya mengharapkan atau bersandarkan pada Japung PBJ itu sendiri ya, karena keterbatasan personil tentunya ya, maka masih dibuka ya dalam mengelola fungsi PBJ ini melibatkan personil lainnya ya. Nah, artinya memang ada juga ASN yang tidak bisa diangkat sebagai Japung PBJ ya, karena pengaturan di internal lembaganya ya, atau karena keterbatasan tertentu ya. Maka core atau inti sumber daya pengelola ini ada di para Japung PBJ dan personil lainnya yang semua dibangun kualifikasi berbasis kompetensi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah bahwa dalam membangun pengadaan itu kan tidak bisa ya hanya berbasis transaction ya dalam mengelola fungsi PBJ itu sendiri ya gitu. Kita perlu juga ahli-ahli sumber daya perancang kebijakan ya, ahli-ahli yang membangun sistem atau aplikasi pengadaan ya. Nah, khususnya LKPP yang diberi amanah atau diberi tugas membangun kebijakan ya dan sistem pengadaan itu, maka di sini diperlukan juga profesi-profesi lain ya, seperti analis kebijakan, perancang penyusun peraturan perundangan ya, analis hukum ya, ada juga ahli peranata komputer, manggala informatika ya, sandi negara dan seterusnya. Maka baik di LKPP atau di kementerian lembaga atau pemerintah daerah juga perlu ya sumber daya perancang kebijakan yang membangun ya norma hukum, yang membangun pedoman teknis ya, yang membangun norma standar prosedur manual dan membangun aplikasi-aplikasi baik yang dibangun oleh LKPP oleh kementerian lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jalan ya. Di banyak kementerian di daerah juga membuat pedoman sendiri ya, membuat sistem juga ya yang terintegrasi ya dengan SPSE yang dibangun oleh LKPP. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber daya pendukung ekosistem. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa ekosistem PBJ itu sangat luas dan banyak ya. Tidak hanya berhubungan dengan market tapi juga berhubungan dengan aspek-aspek hukum ya. Baik hukum administrasi ya, hukum perdata, hukum pidana ya, atau hukum persaingan usaha. Maka dibutuhkanlah para probity advisor ya dalam melakukan pendampingan, ahli-ahli mediator ya, atau pemberi keterangan ahli ya, dan sengketa-sengketa dispute resolution ya dalam pelaksanaan kontrak itu terjadi. Nah, tentu Bapak Ibu selaku core ya sumber daya pengelola fungsi PBJ ini dapat berperan di semua lini ya. Dalam kegiatannya juga saya lihat Bapak Ibu dapat ya membuat norma, membuat pedoman ya. Juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam pendampingan ya, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung ya ekosistem PBJ ini. Jadi nanti mari Bapak Ibu para Japung PBJ berperan aktif ya, tidak hanya mengelola fungsi PBJ, tidak hanya melakukan transaction proses pengadaan, tapi juga berperan sebagai sumber daya yang lain. Oke, lanjut Bapak Meksi. Nah, ini posisinya sebagaimana saya jelaskan tadi Bapak Ibu, bahwa pengelola PBJ adalah Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Sebanyak 153 orang ya, belum hadir semua nih Bapak Meksi ya. Kemudian kalau personil lainnya bisa juga ASN atau prajurit atau Polri ya. Kemudian semuanya harus berbasis kompetensi. Nah, mulai 1 Desember 2021 ini kita akan menggunakan standar kompetensi level 1 sebagai pengganti
PBJ tingkat dasar, ya. Karena kompetensi ASN itu dibangun berbasis leveling, maka dia dimulai dengan level 1, ya. Nah, nanti akan naik ke level 2, 3, 4, dan 5, ya. Nah, Bapak Ibu Japung PBJ sendiri nanti ada Stankom JF PBJ, ya. Dari mulai JF pertama, muda, dan madya. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, mungkin diangkat dari level penyetaraan misalkan, ya. Bisa saja itu belum punya sertifikat PBJ tingkat dasar kan, gitu. Nah, saran saya harus segera, ya. Segera ikut pelatihannya. Kalau November ini lewat, nanti harus ikut pelatihan PBJ level 1, ya. Itu ada tambahan-tambahan materi terkait supply chain, terkait pengantar pengadaan dalam kerangka yang lebih luas, ya, termasuk aspek hukum dalam pengadaan, ya. Nah, personel lainnya itu sebagaimana mengelola PBJ kan para pelakunya juga banyak, ya, bisa tugas sebagai PPK, pejabat pengadaan dan seterusnya, termasuk kepala UKPPJ dan pengelola LPSI. Bapak Ibu sekalian, KPP sebagai instansi pembina, ya, juga kita bertugas, ya, di Deputi 3 khususnya menyusun kerangka peraturan dalam rangka standar kompetensi, kelembagaan, dan secara teknis diatur pada keputusan Deputi PPSDM. Jadi bagaimana Bapak Ibu bekerja, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tugas sebagai Japung PBJ, nanti banyak, ya, peraturan LKPP yang harus dipelajari, termasuk di dalamnya keputusan Deputi PPSDM, ya. Selain pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat PBJ itu sendiri, ya, dalam mengikuti pelatihan. Lanjut mungkin Kakak Meksi. Nah, ini sama, lanjut mungkin Kakak Meksi. Juga ini sama, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepelatihan aja Kakak Meksi. Nah, ini, ya. Bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kompetensi? Sebenarnya mengembangkan kompetensi itu luas caranya, Bapak Ibu, ya. Tidak hanya melalui pelatihan, ya. Pendidikan dan pelatihan hanya salah satu, ya, cara ASN mengembangkan kompetensi. Nah, cara-cara lain bisa melalui mentoring, ya, melalui magang atau on job training, ya, atau Bapak Ibu juga belajar secara mandiri, ya, mengikuti pengembangan kompetensi merdeka, ya, melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun. Tapi secara formal Bapak Ibu, unit kerja, ya, yang diberi kewenangan mengembangkan kompetensi pengadaan barang jasa adalah Pusdiklat PBJ itu sendiri, ya. Nah, kami mengadakan pelatihan fungsional dan pelatihan teknis, ya. Bapak Ibu ada di sisi kiri. Ini dikomandani oleh Bu Rahma Kusumawardani tadi, ya, yang sedang radang katanya. Hari ini Bapak Ibu mengikuti pelatihan pembentukan. Nanti sesuai levelingnya, kalau Bapak Ibu perlu, ya. Nah, kenapa saya katakan perlu mengikuti pelatihan? Karena sesungguhnya banyak cara mengembangkan kompetensi itu. Termasuk pelatihan pembentukan ini juga kan tidak wajib, ya, sebagaimana diatur di Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang SDM PBJ, ya. Karena cara belajarnya sendiri ya bisa banyak, ya, berbagai metode bisa dilakukan. Nah, pelatihan fungsional ada pelatihan penjenjangan pertama atau level 2. Ini khususnya untuk para Japung yang diangkat melalui jalur CPNS, ya, gitu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sekarang berada di posisi pengangkatannya, ya, Japung pertama, dalam hal nanti akan naik jenjang ke muda, ya. Nah, Bapak Ibu kan kompetensinya itu diakui melalui uji kom, gitu, ya, melalui uji kompetensi. Nah, bagaimana uji kom ini? Ya, secara teknis diuji kemampuan melakukannya sesuatu, ya, do its-nya, ya. Nah, do its-nya itu bisa dari pengalaman, ya.
Bapak Ibu learning by doing, bekerja sehari-hari sudah tahu ya, sudah paham, sudah mampu melakukan ya. Juga secara attitude ya, teliti, cermat ya, itu sudah ada ya dalam melakukan tugas sehari-hari ya. Sehingga potensi kesalahannya sangat kecil. Nah, dalam hal portofolionya sudah cukup, ya, Bapak Ibu bisa mengikuti uji kom, nggak perlu ikut pelatihan, gitu ya. Tapi kalau portofolio untuk seluruh standar kompetensi dan indikator kompetensinya belum cukup, maka Bapak Ibu bisa ikut pelatihan, ya. Nah, ini ya, karena pelatihan ini kan terstruktur tadi ya, ada tata kelola yang membatasi, ada standar-standar yang mengatur. Kadang-kadang memang Pusdiklat PBJ sendiri tidak mampu ya untuk melayani seluruh permintaan pelatihan. Ya. Nah, oleh sebab itu pelatihan muda dan media ini kami menggunakan fungsi enabler ya. Berharap lah ya peranan BPSDM ya, Pusdiklat di kementerian, lembaga atau provinsi khususnya ya, atau kalau bisa kabupaten juga yang sudah terakreditasi ya sebagai LPPBJ dapat melaksanakan pelatihan secara mandiri gitu ya untuk japung-japung PBJ yang menjadi binaannya ya. Fasilitatornya gimana? Fasilitatornya banyak, insya Allah sudah kami latih. Yang muda itu ada sekitar 40-an, yang media memang baru 20-an gitu ya. Nah, tapi ke depan, insya Allah tahun depan kami akan memperbanyak ya fasilitator untuk pelatihan jenjang level 2, level 3, dan level 4 khususnya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang sudah diangkat di muda akan naik jenjang ke media, segera juga ikut pelatihan-pelatihan penjenjangan. Ya. Tapi kalau portofolio perencanaan, pemilihan, kontrak, dan sokrolnya sudah cukup, ya sudah langsung aja mengajukan uji kompetensi tanpa melalui jalur pelatihan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mengembangkan kompetensi kan kita ada kewajiban minimal 20 JP ya per tahun, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa ikut pelatihan teknik, ya. Nah, pelatihan teknis ini bisa diikuti oleh para japung atau personil lainnya atau yang punya ya. Selain PBJ tingkat dasar atau level 1, tadi ada pelatihan untuk okupasi ya, baik pejabat pengadaan, PPK, atau Pokja ya. Atau ada unit-unit kompetensi tertentu nanti ya, atau indikator kompetensi tertentu yang dapat Bapak Ibu ikuti ya. Nah, misalkan para japung ini nih tugas seharinya kan sebagai Pokja ya. Pengalamannya sebagai Pokja ya. Mungkin nggak pengalaman mengelola kontrak gitu ya, atau mengelola swaklola. Nanti bisa ikutlah UK-UK tertentu itu ya. Sehingga Bapak Ibu paham bagaimana mengelola kontrak dan swaklola dan membuat portofolio ya gitu. Sesuai yang dibutuhkan untuk uji kom ya. Atau Bapak Ibu nanti secara aktif juga lah ya melakukan tugas advokasi sehingga ikut serta sejak perencanaan ya. Pemilihan udah menjadi tugas di KPBJ. Juga di kontrak dan sokrona. Nah, selain Bapak Ibu bisa ikut-ikut pelatihan tematik ya. Secara di PBJ Desa, KPBU, SPP ya. Dan pelatihan-pelatihan lainnya ya Nah, mengikuti pelatihan ini harus lewat LPP yang terakreditasi ya Bapak Ibu ya. Pendaftarannya lewat portal PPSDM ya. Jadi nanti kalau untuk diakui ya portofolio Bapak Ibu, nah, nanti lihat-lihat ya siapa penyelenggaranya. Apakah LPPBJ yang terakreditasi, terus materinya juga apakah memang sesuai standar yang ditetapkan oleh Pusdiklat ya. Baik kurikulumnya, silabus, materi, dan bahan ujinya ya. Nah, tentu nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi nanti atau bertanya ke Pusdiklat PBJ. Lanjut mungkin Kakak Meksi, agak cepat lah ya.
Nah, ini bagaimana cara belajar ya. Bapak Ibu sudah e-learning ya, melakukan e-learning, belajar mandiri ya. Juga akan dimulai dengan kelas online ya, gitu, tatap muka online. Nanti ada proses presentasi oleh fasilitator, tanya jawab dan diskusi ya. Atau pada pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, Bapak Ibu, di situ ada on job training nanti ya, Bapak Ibu, atau ada studi kasus, simulasi, dan on job training ya, praktek di lapangan sampai ke seminar hasil on job training tersebut ya. Lanjut mungkin Kak Meksi. Ya, internetnya nggak stabil ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti pelatihan pembentukan ini memang harus lulus sertifikasi PPJ dasar ya. Kemudian sudah diangkat menjadi Japung, pendidikan minimal S1 atau diploma, dan mengikuti secara penuh ya proses pembelajaran mandiri, e-learning atau tatap muka online. Dan untuk mengakses semua itu melalui akun portal PPSDM. Terus Kak Meksi. Nah, ini materi yang akan disampaikan ya. Pertama terkait integritas dan profesionalisme ya. Nah, ini seperti yang saya bangun tadi bahwa pengadaan publik itu tujuan akhirnya adalah ya bagaimana kita membangun integriti ya dari seluruh sistem yang kita bangun ya. Nah, Japung atau selaku SDM PBJ ya ataupun sistem yang kita bangun itu semuanya tergantung kepada manusianya ya. Oleh sebab itu dalam menegakkan norma hukum ya, mengelola sistem ya, membangun kelembagaan, sehingga semuanya itu berbasis integriti ya dan berbasis keahlian. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu di materi ini akan diampu ya oleh Pak Roni Dwi Susanto ya. Beliau adalah Kepala LKPP tahun 2012-2021 ya. Nanti monggo banyak berdiskusi dan bertanya ya. Bagaimana kerangka membangun integritas dan profesionalisme bagi para Japung ini dalam melaksanakan tugas pengadaan. Kemudian akan diberikan juga tentang kebijakan para Japung ya oleh teman-teman dari Direktorat Pengembangan Profesi, budaya kerja ya, tata kelola UKPBJ nanti ya sebagai rumah ya Bapak Ibu bekerja yang bertanggung jawab juga memberikan penugasan-penugasan termasuk bagaimana mengembangkan profesi Japung ini ya. Bapak Ibu sekalian, kemampuan brainware ya. Japung PBJ ini adalah Japung keahlian, bukan Japung keterampilan atau skill ya. Nah, keahliannya itu, expertise-nya itu dilihat juga ya dari kemampuan Bapak Ibu melakukan analisis, melakukan evaluasi dan melakukan creation ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah dokumen ya, baik dokumen telahan, dokumen riset ya, materi-materi tulisan-tulisan yang dimuat dipublikasikan ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap ya selain melaksanakan tugas pokok dalam mengelola pengadaan, Bapak Ibu juga mengembangkan ya keahliannya, keahlian profesinya itu ya dalam bentuk telahan, kajian ya atau forum-forum ilmiah melalui seminar ya, melalui peran ya dalam ikatan profesi para Japung PBJ ya, yaitu IFPI ya, atau ikatan profesi pengadaan di luar sana melalui IAPI misalkan ya. Nah, oleh sebab itu peran-peran lain seperti fasilitator, sebagai arbiter ya, saksi ahli itu sangat membantu ya keahlian profesi Bapak Ibu selaku Japung PBJ. Nah, nanti secara spesifik detail akan dijelaskan juga tentang penilaian ke kredit. Bapak Ibu sekalian, tatap mukanya 19 JP ya, dan e-learningnya 11 JP sehingga totalnya 30 JP nanti. Ini harus selesai dan lulus semua ya. Saya titip itu. Terakhir mungkin ya Kak Meksi, sudah cukup ini, lanjut.
Ya, ini sih kondisi Japungnya ya. Japung PBBJ ini kebutuhannya 12 ribuan Bapak Ibu ya. Tapi yang ada ya yang itu baru diangkat 3.900 atau 4 ribuan. Jadi sesungguhnya deviasi ya atau lag kebutuhan Japung PBJ ini masih 70% ya. Baru terpenuhi 30-an% ya. 70-an persennya belum ada ya. Nah, ini PR kita semua bagaimana ke depan kita mendorong profesi PBJ ini semakin berkembang dan semakin masif dan luas ya. Sehingga proses mengelola pengadaan ini akan semakin baik. Lanjut mungkin ke Meksi. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kembali lagi mengikuti pelatihan ini dengan komitmen ya, dengan tertib ya. Nah, jangan sampai ada layar-layar kosong gitu ya. Saya titip gitu ya. Jangan sampai ada layar yang dimatikan ya. Karena itu bagian dari tertib pelatihan dan itu juga menunjukkan ya komitmen Bapak Ibu dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya. Nanti Kakak Meksi tolong dilihat ya. Kalau yang tidak aktif itu dianggap tidak hadir Kakak Meksi, ya, gitu. Ya, Pak. Tidak hadir berarti tidak mengikuti tatap muka online secara penuh gitu ya. Kalau tidak hadir nggak lulus nanti, gitu Kakak Meksi ya. Ya, Pak. Nah, ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mari komitmen, integritas dan tertib dalam mengikuti pelatihan dan melaksanakan tugas. Semoga bermanfaat ya. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga tentu ini menjadi amal ibadah kita ya. Bahwa kita bekerja adalah untuk ibadah, berbuat kebaikan untuk sesama manusia ya, membangun bangsa dan negara ya. Nah, tentunya kemanfaatan ini tentu akan dibalas dengan pahala ya dan kebaikan oleh Allah SWT. Selamat mengikuti pelatihan dan mengikuti ya program-program pengembangan kompetensi lain dari Pusdiklat PBJ. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Angkatan 42 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.